Check one, oke. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih buat Pak Lukas yang sudah mengundang dan BMC Family yang sudah mengundang saya bisa melayani. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Saya ini ketolak visa 2 kali, tapi akhirnya puji Tuhan kalau memang Tuhan sudah buka pintu nggak ada satupun bisa menutupnya. Ya. Akhirnya bisa menjadi berkat dan ini kali kedua saya bisa datang ke Philadelphia dan bersyukur semua karena kemurahan Tuhan. Dan hari ini saya ingin membagikan firman Tuhan yang relate dengan apa yang sedang kita lewati hari-hari ini. Di ibadah pagi ini saya akan berbicara tentang bagaimana Yesus bisa melewati penderitaan yang akhirnya berakhir dengan sebuah kemenangan yang besar. Nanti di ibadah kedua saya akan berbagi tentang kisah tentang kebangkitan. Ya, jadi ibadah 1 dan ibadah 2 firmannya berbeda. Kalau mau datang 2 kali boleh, silahkan. Karena ini akan menguatkan kita semua. Berapa banyak yang excited untuk mengalami kuasa firman Tuhan pagi hari ini? Excited? Kasih tepuk tangan buat Tuhan sekali lagi boleh. Ya. Hari ini saya borongan, pengennya sekalian bisa persembahan juga, masih kolektor juga. Nyanyi gitu khotbah, habis itu nanti mungkin terima tamu sekalian gitu ya. Seru banget hari ini. Oke, saya kasih judul ini melewati penderitaan. Kita baca di dalam Matius 26, 36 sampai 38. Di sini dikatakan maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya. Jadi ini kisah di Taman Getsemani. Sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya. Yesus gak sendirian. Dia pergi bersama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa apa? Sedih dan apa? Ini Yesus loh. Ternyata Yesus juga bisa merasa sedih dan apa? Gentar. Dia takut juga. Lalu katanya kepada murid-muridnya, hatiku sangat sedih. Seperti apa? Mau mati rasanya. Ini Yesus yang ngomong loh. Ternyata Yesus juga perlu curhat juga ya. Saya pikir Yesus adalah pribadi yang begitu kuat sebagai manusia. Tetapi kita tahu sekarang kita belajar. Di waktu itu dia juga seorang manusia sekalipun dia juga 100% Tuhan. Seperti mau mati rasanya. Dia ngomong sama muridnya, tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Dalam hidup ini saya yakin, saya tuh sudah dengar begitu banyak kisah tentang orang-orang Indonesia terutama yang ada di Philadelphia. Wah, tekanannya gak gampang, masalahnya beda-beda. Luar biasa pokoknya setiap Anda ini kalau misalnya dijadiin kisah gitu mungkin bisa jadi sinetron dengan banyak judul mungkin ya. Bisa sampai ke sini ngelewatin ini itu, wah ceritanya pokoknya tiap kali ketemu orang saya tanya kenapa bisa sampai ke Philadelphia. Semuanya ceritanya beda-beda. Kayak sinetron beneran. Itu kalau dibikin kisah itu jadi panjang itu. Dulu di Indonesia ada namanya kisah tersanjung ya, pernah tahu? Tersanjungnya gak habis-habis gitu. Kalau di sini mungkin diganti dengan kata miracle. Miracle-nya gak habis-habis gitu. Amin. Setiap orang pernah ngalamin namanya penderitaan dan rasanya udah pengen mati aja gitu. Dan rasanya mungkin hari ini mungkin kita masih ngalamin itu. Karena dalam hidup Alkitab ngomong kesusahan sehari cukup untuk sehari. Artinya apa? Setiap hari ada susahnya, betul gak? Tuhan udah ngomong dalam hidup ini selama kita masih punya nafas. Ada namanya penderitaan dalam hidup. Tapi saya belajar penderitaan itu ternyata baik buat kita. Katakan amin. Semua katakan penderitaan itu baik bagiku. Saya belajar ketika saya mengalami tekanan penderitaan. Bahkan ini sepakat dengan apa kata Mazmur 119. Daud suatu kali ngomong kayak gini bahwa tertindas itu baik bagiku. Ya, orang kalau menderita itu ada hal yang baik. Gara-gara menderita kita jadi lebih dewasa, betul gak? Gara-gara menderita, kita jadi lebih dekat sama Tuhan kan? Gara-gara menderita, kita lebih menghargai hidup.
Dulu nggak menghargai semua kasih karunia nafas yang Tuhan beri, tapi gara-gara tekanan yang kita alami, justru di momen itulah kita jadi lebih menghargai arti hidup. Kita lebih menghargai arti pernikahan. Kita lebih menghargai arti keluarga. Kita lebih menghargai arti persahabatan. Gara-gara menderita kita jadi pribadi yang lebih taat, benar nggak? Dulu nggak pernah mau taat, tapi gara-gara penderitaan kita jadi taat sama Tuhan. Menderita seringkali juga membuat kita jadi pribadi yang jadi rendah hati, betul nggak? Dulunya sombong banget, betul nggak? Di sini nggak ada, keluar dari sini banyak ya. Sama, saya juga sama. Kalau nggak ditekan mungkin bisa jadinya sombong. Tapi gara-gara tekanan, penderitaan yang nggak mudah dalam hidup, itu membuat orang yang sombong, yang tinggi hati, Tuhan bisa buat jadi rendah hati. Penderitaan itu baik buat kita. Karena justru akhirnya gara-gara penderitaan orang akan melihat Kristus itu justru nyata dalam kehidupan kita. Dulunya gak kelihatan. Tapi gara-gara kita ngalami tekanan penderitaan, Kristus jadi hidup di dalam hidup kita. 1 Petrus 2, 19-21. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa. Kalau orang Jawa ngomongnya ya lumrah. Kalau berbuat dosa kena disiplin itu hal yang lumrah, hal yang wajar. Tetapi jika kamu berbuat baik, tetapi karena kamu mempertahankan imanmu, tetapi karena kamu mempertahankan kesucianmu, tetapi karena kamu mempertahankan komitmenmu sama Tuhan, dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Buat orang yang menderita, dengar ini, ada kemurahan Tuhan dalam hidupmu. Karena engkau menderita, karena engkau mengikuti apa yang Tuhan mau. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, ayat 21. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu itu mengikuti jejaknya. Karena Yesus menderita, kita pun juga diizinkan mengalami penderitaan. Mungkin hari ini kita nggak menderita seperti Yesus yang disalib, yang dicambuk. Enggak. Tapi mungkin kita bisa menderita itu mungkin karena tekanan kesehatan. Menderita karena tekanan finansial. Karena direndahkan sama orang di sekitar kita. Ada yang mungkin difitnah, ditolak, diperlakukan gak adil. Mungkin kita menderita karena mesti hidup jujur. Hari ini hidup jujur gak gampang. Untuk itulah kita seringkali merasa menderita kok gak mudah ya. Sementara kita lihat orang-orang lain curang mulu, hidupnya gak benar, kok justru mereka kesannya kayak lebih kaya gitu seringkali. Kita seringkali lihatnya kayak gitu. Tapi saya percaya selalu ada upah ketika kita mau mengikuti Yesus. Selalu ada upah yang terbaik ketika kita mau komit sama Tuhan. Katakan amin. Ada upah dan kemurahan Tuhan dalam hidupmu. Dan saya belajar kalau Yesus bisa melewati penderitaan itu. Dengar ini. Kalau Yesus bisa melewatinya, maka dia bisa menolong kita juga untuk melewatinya. Yesus pernah jadi manusia. Tetapi kita ngomong, tetapi dia dicobai juga sama. Tetapi dia tidak berbuat dosa. Yang tidak berbuat dosa bisa menolong kita yang seringkali kita masih berbuat dosa. Kita dimampukan sama Tuhan. Saya belajar ada 3 cara yang sederhana. Bagaimana Yesus itu bisa melewati penderitaan yang ujungnya berakhir dengan kemenangan. Siapa yang mau melewati penderitaan tapi ujungnya kemenangan? Mau? Yang mau katakan amin. Yang pertama saya belajar ini, kita lihat Lukas 22 ayat 39. Penderitaan di dalam Yesus ujungnya harus kemenangan. Salib itu gak mudah, tapi ujungnya adalah kemenangan bagi banyak orang. Kemenangan bagi dunia, karena dosa sudah dipatahkan. Dosa tidak lagi punya kuasa, karena kuasa dari salib Kristus. Kita lihat Lukas 22 ayat 39. Lalu pergilah Yesus keluar kota. Ini saya ambil di dalam bagian yang lain dari Injil. Masih cerita yang sama, tetapi diambil dari bagian yang lain. Lalu pergilah Yesus keluar kota
Dan sebagaimana biasa, ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Yesus itu dikatakan sebagaimana biasa. Jadi dia punya kebiasaan untuk pergi ke sebuah bukit namanya Bukit Zaitun. Dia ngapain di sana? Dia berdoa. Dia membangun hubungan dengan Tuhan. Poin pertama yang saya belajar, bagaimana kita bisa melewati penderitaan. Jadikanlah keintiman sama Tuhan. Itu harus jadi kebiasaan setiap hari. Yang mau katakan amin. Karena kalau kita nggak intim sama Tuhan, penderitaan bukan berakhir kemenangan, tapi berakhir kepahitan. Penderitaan bisa berakhir kehancuran. Orang yang dekat sama Tuhan, saya belajar Ibrani 4, 15, 16, dikatakan seperti ini. Yesus imam besar kita, dia dapat mengerti semua kelemahan kita. Karena ketika Yesus hidup di dunia ini, ia dicobai dalam segala cara, bukan cuma satu cara. Dicobai banyak hal. Ia dicobai sebagaimana kita dicobai, tetapi ia tidak pernah berdosa. Bersama Yesus sebagai imam besar kita, kita bisa datang ke hadapan tahta Allah secara bebas di mana ada kasih karunia di sana. Di sana kita menerima rahmat dan kemurahan untuk menolong kita apabila kita membutuhkannya. Apapun tantangan yang kau hadapi, kita ngomong dengan jelas, datang sama Yesus. Karena di sanalah kita akan menemukan rahmat, pertolongan, anugerah tepat pada waktunya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Jadi gak usah malu. Ada orang-orang yang seringkali mikir gini, nunggu aku suci dulu sudahlah. Kita ngomong semua manusia sudah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Tuhan. Untuk kita bisa mengalami kekuatan ketika kita menderita, datang sama Tuhan. Sebab di dalam Tuhan ada kekuatan, yang percaya katakan amin. Kita mengatakan di dalam Mazmur 62, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Saya boleh minta pemain keyboard bisa maju. Lydia bisa maju, Lid. Kita ngomong jelas. Waktu engkau menderita, kadang-kadang rasanya kita gak bisa ngomong sama orang lain. Karena bisa jadi disalah mengerti, betul gak? Seringkali saya juga ngalamin, pengennya cerita sama orang tapi gak semua orang kan bisa dipercaya, betul gak? Betul? Ini kok betulnya kenceng banget, itu mesti pernah ngalamin itu. Ya. Satu sisi memang benar, keterbukaan adalah awal pemulihan, setuju? Tapi kadang-kadang dalam hidup kita gak bisa mengingkari bahwa keterbukaan adalah awal gosip dimulai, betul? Gara-gara kita cerita sama orang dan orang gak bisa dipercaya. Dan akhirnya cerita itu merembet kemana-mana. Akhirnya kita pengen jadi baik tapi seringkali malah hancurlah reputasi kita. Tempat terbaik untuk kita ngomong ketika kita menderita, itu adalah di dalam hadirat Tuhan. Gak ada tempat yang lain. Alkitab ngomong, curahkanlah isi hatimu sama Tuhan. Ada hal-hal yang orang-orang gak bisa ngerti. Saya seringkali juga tiap kali ada hal yang mungkin orang terdekat saya pun gak bisa ngerti. Cuma bisa ngomong sama Tuhan, Tuhan aku gak ngerti. Karena kalau aku cerita gini takutnya disalah ngerti. Udah deh aku ngomong sama Tuhan aja deh. Karena tempat untuk curhat yang terbaik itu adalah kepada Tuhan. Karena Tuhan mengerti kelemahan kita. Dia tahu keterbatasanmu. Dia tahu masalahmu. Dan dia juga cuma tahu masalahmu. Dia tahu jalan keluar buat hidupmu yang terbaik. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Bila hati terasa berat. Nyanyi sama-sama ya. Tak seorang pun mengerti bebanku. Ku datang Yesus. Dia tampilkan liriknya. Apa yang harus ku buat. Nyanyikan sama-sama. Dia berfirman. Dia berfirman. Mari datanglah. Dengarkan liriknya. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus. Dia skala
Nyembah Tuhan sama-sama katakan. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang. Kalau engkau menderita, gak bisa ngomong sama orang lain, datang sama Tuhan. Amin. Sebagaimana biasa. Jangan cuma datang waktu hari Minggu doang. Karena kita perlu Tuhan setiap hari. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan. Ku datang Juru Selamat, berkati. Jangan cuma seminggu sekali datang sama Tuhan. Setiap hari. Keintiman itu terjadi setiap hari. Mau deket sama Tuhan itu harus setiap hari. Kalau kau bisa bangun pagi hari, itu karena anugerah Tuhan. Kita masih diberikan kesempatan untuk bisa melewati kesusahan demi kesusahan. Bersyukur. Karena ketika kau bangun di pagi hari, kau menghampiri Tuhan. Di hadiratnya ada kekuatan yang baru. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Katakan. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya, katakan, ku temukan kasih-Nya. Seperti Yesus bisa melewati penderitaan. Apa yang Yesus lakukan? Sebagaimana biasa, Dia berdoa, Dia cari Tuhan. Saya ketika merenungkan ayat tadi, Ibrani 4, 15, 16. Lagu itu ternyata menjadi inspirasi ketika saya menulis kemenangan terjadi di sini. Saya masih ingat sekali ketika barusan pindah ke Jakarta. Itu gak gampang. Berulang kali sudah pengen pulang tuh. Beberapa dari sini mungkin sudah kepengen pulang, tapi beberapa gak bisa pulang kan mungkin. Tapi berhubung saya di Indonesia, dari Jakarta pengen pulang lagi ke Surabaya. Rasanya udah deh, nyerah aja deh. Minggu dengar khotbah, Senin sudah mau nyerah. Itulah yang saya alami. Tapi sampai di satu titik saya masih ingat itu bulan Oktober 2014. Di tengah ketakutan, di tengah awalnya berkata, wah Tuhan pasti sertai, Tuhan pasti mampukan. Tapi kenyataannya saya ngeliatnya beda, saya gak lihat apa-apa. Sampai akhirnya istri mempertanyakan, yang kok kita gak lihat apa-apa ya? Tapi di tengah kondisi kayak gitu, ada satu firman yang saya ingat, Ibrani 4, 15, 16 tadi yang kita baca. Yesus pernah jadi manusia, Dia bisa merasakan yang kita rasakan. Dia tahu kepedihan kita, Dia tahu keterbatasan kita. Makanya 16 ngomong, karena itu dengan penuh keberanian, dengan bebas aja. Apapun kondisi kita, datang aja hampiri Tuhan. Gara-gara kalimat itu akhirnya keluarlah lirik. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Singkat cerita ketika saya nyembah, saya tuh bermazmur aja. Nyanyi spontan aja. Tapi di momen itu, saya merasakan kekuatan Tuhan yang memperbaharui saya. Makanya kita ngomong hanya dekat Allah saja aku tenang, katakan amin. Hanya dekat Bapak kita tenang. Seorang anak, saya masih ingat anak saya sendiri. Suatu kali dia itu nangis histeris karena dia paling takut kalau dengar suara letusan. Tapi yang menariknya tiap kali dia histeris nangis,
Dan dia mengarahkan membuka tangannya, pengen dipeluk sama bapaknya. Ketika saya peluk dia, yang luar biasa, anak dipelukan bapaknya. Dari yang tidak tenang menjadi kembali tenang. Dari yang ketakutan, dia menjadi kembali tenang, teduh jiwanya. Kita kalau datang di hadirat Tuhan, maka Tuhan akan menenangkan kita. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Ketika saya nyembah, tiba-tiba keluarlah kata-kata iman. Kemenangan terjadi di sini, kemenangan terjadi di sini. Saya imani perkataan itu. Jadilah sebuah lagu. 5 bulan setelah itu dari nggak punya kantor, tiba-tiba bisa punya kantor di Jakarta. Membangun sebuah training tentang pujian penyembahan, nggak mudah karena mungkin nggak ada contohnya yang seperti yang kita mau bangun. 1 tahun itu dibangun, punya kantor, kantornya tutup. Momen kedua saya pengen pulang lagi ke Surabaya. Sudah cari rumah di Surabaya beneran kalau kali ini. Kalau sebelumnya cuma ngomong doang. Yang kali ini pengen pulang beneran sudah cari rumah. Udah tanya-tanya. Tapi singkat cerita, istri saya tiba-tiba ngomong kayak gini. Yang kamu tuh loh, kenapa sayang? Nulis lagu kemenangan terjadi di sini. Kemenangannya belum terjadi kok sudah mau pulang yang gitu. Itu perkataan istri saya tuh nampar saya beneran. Kadang-kadang kita cuma jago ngomong tapi nggak jago menghidupi, betul nggak? Kalau nyanyi di gereja suaranya kenceng banget, betul nggak? Tapi begitu kita suruh jalani sendiri, disitulah iman kita tuh diuji. Hari itu ketika istri saya ngomong kayak gitu, saya seperti ditempelak habis-habisan. Saya kayak dalam hati saya gini, kamu ngomong percaya tapi kok kamu gak percaya sih? Saya akhirnya ngomong sama Tuhan, Tuhan aku mau percaya sama Tuhan. Aku gak tahu, aku gak bisa lihat tapi aku percaya. Kalau Tuhan sudah tuntun aku sampai sejauh ini, Engkau masih Tuhan yang sama yang bisa melanjutkan kepada cerita kemenangan berikutnya. Saya ngomong gitu sama Tuhan. Singkat cerita saya ngomong sama istri dengan gagahnya padahal awalnya sudah terpuruk habis-habisan. Kita gak jadi pulang, sedap gitu kan. Udah kita gak jadi pulang, lanjut. Tapi satu hal, kita mesti serius bangun mezbah setiap hari. Cuma itu kekuatan kita yang, singkat cerita kami berdua membangun mezbah dengan sungguh-sungguh. Sampai akhirnya Tuhan kasih hikmat. Bikin aja PowerPoint presentasi, gak punya tempat padahal. Sampai akhirnya gara-gara bikin PowerPoint tentang apa yang mau dibangun di kota Jakarta tentang pujian penyembahan. Singkat cerita dipertemukan sama salah satu pemilik mall. Dia pemilik dari Plaza Indonesia. Ketemu akhirnya ngobrol. Dan akhirnya dia ngomong, Ki udah visi kita sama. Kamu pakai aja tempat ini. Hah? Saya panggil dia tante. Tante, saya tuh udah mau sewa tempat 200 juta per tahun aja gak sanggup. Lihat tempat ini kan 200 juta per bulan bukan per tahun. Tambah gak sanggup tante. Terus dia tiba-tiba ngomong kayak gini, udah gak perlu takut. Kita mau support kamu. Beneran nih tante, ini Plaza Indonesia loh. Ini bukan mall gak jelas. Iya, ayo kita bangkitkan bersama-sama penyembah di Indonesia gitu. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Singkat cerita bangkit lagi gak jadi pulang akhirnya. Punya tempat yang baru. Dari Muara Karang pindah ke Plaza Indonesia. Keren banget kan? Dari daerah bakmi akhirnya pergi ke tempat paling elit di Jakarta. Betul kan? Sebelumnya daerah bakmi itu. Singkat cerita, akhirnya buka kelas yang ngajar waktu itu ada Bang Welyar, Kak Sidney Mohedi dan segala macam. Di waktu yang sama saya kaget banget. Karena tiba-tiba lagu kemenangan terjadi di sini. Yang saya rilis di tahun 2017. Itu jadi berkat di mana-mana, gak pernah kepikiran. Dari situlah satu persatu Tuhan bukakan pintu sampai hari ini. Lihat, Tuhan itu luar biasa. Siapa bertahan dalam penderitaan, ujungnya kemenangan, katakan amin. Yang bertahan ujungnya pasti kemenangan, katakan amin. Ngomong sama kiri kananmu, bertahan dalam penderitaan, ujungnya kemenangan, katakan seperti itu. Untuk kau bisa melewati penderitaan, pegang kunci pertama, jaga keintiman dengan Tuhan. Amin. Di dalam keintiman ada kekuatan, ada rahasia kehidupan yang Tuhan bisa nyatakan di sana. Yang kedua, kita menulis Lukas 22 ayat 40. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Yesus itu gak sendiri ketika dia ada di sana. Hal kedua yang saya belajar bagaimana melewati penderitaan. Jangan terlepas dengan komunitas yang membangun. Jangan. Ibrani
Ibrani pasal ke-10 ayat ke-25 dalam Alkitab mudah dibaca dikatakan, janganlah menjauhkan diri dari pertemuan bersama. Di sini ada namanya BFA, betul ya Pak Lukas ya? Ada kelompok sekalian namanya BFA. Jangan jauh dari BFA-mu. Hari ini saya sekalian mau promote BFA. Yang belum join BFA, join buruan. Nanti tanya informasinya di mana Pak Lukas? Kontak ke gereja. Ke Pak Lukas juga bisa ya. Karena kita ngomong kayak gini, jangan menjauhkan diri dari pertemuan bersama seperti yang dilakukan beberapa orang. Sebaliknya marilah kita saling apa? Menguatkan. Sebab hal itu semakin penting sebagaimana kamu melihat hari Tuhan yang sudah semakin dekat. Dalam komunitas kita tuh seringkali diingatkan firman Tuhan lagi. Dalam komunitas seringkali kita mendengarkan kesaksian-kesaksian teman-teman kita yang menguatkan kita. Dalam komunitas itu ada rekan seperjuangan, bisa jadi ada orang yang mengalami masalah dengan Anda. Akhirnya kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Akhirnya kita jadi kuat lagi. Saya kasih Anda ilustrasi yang gampang. Di situ ada gambar orang naik gunung. Kalau naik gunung sendiri itu nggak mudah, betul nggak? Tapi kalau naik gunung rame-rame, yang awalnya susah, sulit, nggak mudah, tapi jadi jauh lebih ringan kan, betul nggak? Karena ada yang menopang kita. Ada yang menguatkan kita. Ada yang ngingetin, kita bentar lagi sampai nih. Bertahan ya. Sampai akhirnya kita bersama-sama bisa naik ke tempat yang lebih tinggi. Betul? Yesus bisa kuat karena dia gak sendirian. Dia bawa murid-muridnya untuk bersama-sama dengan dia. Hal yang kedua, ingat ini. Jangan lepas dari komunitas yang membangun. Join BFA, single kiri kanan. Join BFA, ngomong gitu buat kiri kananmu. Ayo join BFA. Kok join BFA tiba-tiba diem semua nih di sini nih. Saya sampai hari ini, saya mau cerita apa adanya. Buat orang yang seringkali banyak jam terbang pelayanan, seringkali melupakan namanya komunitas. Saya sampai hari ini ikutan komunitas. Di gereja saya ada namanya Date. Orang yang memimpin bukan orang yang bisa dikatakan seperti saya pelayanannya gitu kemana-mana. Tapi saya belajar banyak dari hidupnya dia. Di situ seringkali firman-Nya menguatkan saya. Sehebat-hebatnya orang siapapun juga kita tetap butuh komunitas. Disitulah kita dibentuk. Disitulah kita dikuatkan. Amin. Join BF. Jangan lupa, saya berdoa habis selesai ibadah ini langsung yang ikutan BFA langsung naik drastis. Wah, luar biasa. Kasih tepuk tangan buat Tuhan dulu. Amin. Yang ketiga, yang terakhir. Pemain musik semua bisa maju. Lukas 22, 41-43. Sampai sini semua diberkati? Amin. Kita bisa melewati penderitaan ini bersama-sama dalam hidup ini. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Sepelempar batu itu kira-kira 30 meter. Lalu ia berlutut dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau engkau mau ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku. Melainkan apa? Kehendakmulah yang terjadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi apa? Kekuatan kepada Yesus. Bagaimana kita bisa melewati penderitaan dan berujung dengan kemenangan. Yang ketiga saya belajar, biarkan kehendak Tuhan yang terjadi. Serahkan sama kehendak Tuhan, jangan ngatur Tuhan. Makanya tiap kali kalau saya belajar ya dalam hidup, saya sering kali ngomong kayak gini sama Tuhan. Tuhan, kalau memang ini penderitaan yang mesti aku alami, aku berdoa. Jangan lalukan aku dari ini. Tetapi aku minta Tuhan, kuatkan aku aja. Supaya aku bisa melalui ini. Dan aku percaya ketika aku melalui ini, aku percaya akan ada cerita kemenangan yang bisa memberkati banyak orang lewat hidupku. Amin. Tahu gak cerita penderitaan Anda yang berujung kemenangan? Suatu kali hidupmu akan menjadi sebuah kesaksian hidup bagi banyak orang. Lewat hidupmu akan banyak orang dikuatkan. Lewat hidupmu akan banyak orang dibangkitkan. Doa sama Tuhan bukan memaksa Tuhan. Berdoa itu artinya apa? Menyelaraskan apa yang Tuhan mau.
itu kita sepakat dengan apa yang Tuhan rindukan. Jadi bukan maksa Tuhan. Jadi doanya hari-hari ini jangan ngomong, Tuhan kalau bisa masalah ini lewat deh. Doanya hari ini mau dirubah. Orang Kristen yang dewasa akan ngomong gak gini. Gak apa-apa aku lewati badai. Tapi aku tahu engkau ada di sana bersamaku Tuhan. Aku bisa melalui yang tidak mungkin bisa jadi mungkin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Ini luar biasa. Ketika Yesus menyerahkan pada kehendak Tuhan. Alkitab menulis, malaikat datang untuk menguatkan dia. Ketika engkau berserah kepada kehendak Tuhan, pasti ada kekuatan Tuhan di sana. Karena rancangannya itu sepaket dengan penyertaannya. Tangkap ini. Rancangan Tuhan itu selalu sepaket dengan penyertaan Tuhan. Rancangan Tuhan itu selalu sepaket dengan kuasa Tuhan. Sepaket itu. Tuhan gak pernah izinkan kita melewati lembah kekelaman terus kita dibiarkan sendirian, enggak. Nah, kita ngomong Tuhan adalah gembalaku. Kalau aku diizinkan masuk lembah kekelaman di tempat yang gelap, yang aku bikin aku ketakutan, aku tahu Tuhan tuh gak pernah tinggalkan. Gembala gak akan pernah tinggalkan dombanya. Gembala akan tuntun dombanya. Gadamu dan tongkatmu. Gada itu bicara perlindungan. Tongkat itu bicara tuntunan. Tuhan akan kasih perlindungan dan tuntunan buat setiap kita. Gak usah takut. Melewati penderitaan, hidupmu akan menjadi kesaksian yang hidup dan memberkati banyak orang. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Singkat cerita, saya membaca melalui penderitaan Yesus, justru Yesus itu jadi berkat bagi banyak orang. Dosa dunia dihapuskan gara-gara darah yang tercurah. Gara-gara penderitaan itu Yesus akhirnya berjumpa dengan seseorang bernama Simon dari Kirene. Dia baru datang dari tempat yang jauh. Tapi gara-gara kejadian itu, seorang Simon dari Kirene hatinya dijamah Tuhan. Gak cuma berhenti di sana, saya belajar. Bahkan sampai anaknya namanya Rufus itu menjadi orang pilihan Tuhan. Di dalam penderitaan pun Yesus tetap jadi berkat. Saya berdoa hari ini. Di dalam penderitaanmu, hidupmu akan jadi berkat bagi banyak orang. Di dalam penderitaannya, Yesus justru berjumpa dengan penjahat di atas kayu salib. Dan justru di momen seperti itu yang rasanya gak baik. Di dalam penderitaan, justru salah satu penjahat itu, dia diselamatkan. Lihat. Penderitaan Yesus menjadi berkat bagi banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajurit yang awalnya itu mencemooh, membuang undi, melakukan yang sangat tidak manusiawi kepada Yesus. Tapi melalui salib itu, akhirnya mereka berkata dari lidah bibirnya, sungguh ia ini adalah anak Allah. Melalui penderitaannya, banyak orang di sekitarmu akan diselamatkan melalui hidupmu. Hari ini datang sama Tuhan. Engkau bisa melewati penderitaan karena Yesus sudah pernah melaluinya. Di Getsemani, Yesus melewati penderitaan. Ada 3 hal. Ingat yang pertama apa? Bangun keintiman ketika engkau melewati penderitaan. Setiap hari, bukan cuma seminggu sekali. Yang kedua, jangan terlepas dari komunitas yang membangun. Yang ketiga, biarkan kehendak Tuhan yang terjadi. Karena ternyata di balik penderitaan, hidupmu akan jadi berkat bagi banyak orang. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Mari kita bagi berdiri sama-sama.